Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Madza fi Sya'ban, karangan Abuya Muhammad Al-Maliki rahimahullah. Sudah di halaman 14. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Raf'ul fawriyu. Ini adalah pengangkatan yang langsung. Sebelumnya ada amalan-amalan yang diangkat. Bulanan ada yang diangkat, mingguan setiap hari Senin dan hari Kamis kan. Ini ada yang langsung nih. Ada amalan-amalan khusus yang selesai kita melaksanakannya langsung diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perawat Tirmidzi telah meriwayatkan oleh Tirmidzi wa Ahmad dan oleh Imam Ahmad an Abdullah bin Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana, itu ada ianya Rasul itu yusalli, salat ianya Nabi arba'an. Di sini kayak macam semacam ada dawang. Ada ianya Nabi itu senantiasa ya, senantiasa salat ia akan empat ba'da an tazula syamsu, sesudah tergelincirlah oleh matahari. Sudah tergelincir matahari sebelum melaksanakan fardu zuhur, Nabi sering banget melaksanakan 4 rakaat sholat. Nah, ini qabla duhri kan. Ada yang Nabi itu sholat ia akan 4 sesudah tergelincir matahari sebelum duhur. Makna sebelum duhur, qabla fardhu duhri, sebelum fardu duhur. Nabi melaksanakan 4 rakaat. Nah, berarti 4 rakaat itu sunnah. Waqala, dan Nabi berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i. Sesungguhnya waktu itu waktu yang dibukakan padanya waktu akan pintu-pintu langit. 7 pintu langit semuanya terbuka. Sebagai kinayah terhadap, bukan kinayah, memang ini menunjukkan bahwa doa terkabul kalau pintu langit terbuka. Fauhibbu ayyas'uda li fiha amalun soleh. Maka aku sangat suka. Maka aku kepengen bahwa naik bagiku dalamnya waktu oleh amalan yang soleh, kata Nabi. Apa amal soleh yang Nabi lakukan di waktu ini? Itulah salat qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, itu langsung diangkat oleh Allah. Wa fi hadzal hadisi bayanu fadli sunnati dhuhril qabliyah. Dalam ini hadis itu ada menjelaskan bagi kelebihan salat sunat zuhur yang qabliyah itu. Wa an Abi Ayyub al-Ansari, dan dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, arba'un qabla dhuhri laisa fihinna taslimun yuftahu lahunna abwabus sama. Bermula 4 rakaat sebelum duhur yang tidak ada padanya 4 itu salam. 4 rakaat sebelum duhur yang nggak ada pada 4 itu salam. Mana nggak ada pada 4 salam? Di tengah-tengahnya nggak ada salam. Bukan dua rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak. 4 rakaat langsung sekali salam. Yuftahu lahunna, itu dibukakan untuknya 4 rakaat akan pintu-pintu langit. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Munziriyu, berkata oleh al-Munziriyu, rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akannya, ini hadis di depan nih. Berkata oleh Al-Munziri, meriwayatkan akan hadis oleh Abu Dawud, wallafdulahu, bermula apa itu milik Abu Dawud. Wa Ibnu Majahin, dan meriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, ini hadis yang akan beliau sebutkan ke depan. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lafaz milik Abu Dawud. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa fi isnadihima ihtimalun littasin. Dan sabit dalam sanad keduanya dua hadis, baik riwayat Abu Dawud atau riwayat Ibnu Majah, itu ada ihtimalun littahsin. Ada kemungkinan tahsin, ada kemungkinan derajatnya hasan. Ya, atau hadis di atas ini maksudnya.
Rawahu meriwayatkan akan ini hadis-hadis yang dari Abi Ayyub Al Ansari ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, berlafaz ini miliknya Abu Dawud. Nah, dan oleh Ibnu Majah dan dalam isnad keduanya itu ihtimalun litahsin, ada kemungkinan hasan. Rawahu Tabrani meriwayatkan akannya hadis oleh Tabrani dalam Al-Kabir wal Ausat dan dalam kitab Al-Ausat wal Abtuhu bermula lafadznya hadis itu qala berkata ianya Abi Ayyub. Nah, ini beda dikit nih. Ya, berarti rawahu ini ke hadis di atas. Berkata ianya Abi Ayyub Al-Ansari karena hadis di atas itu kan dari Abi Ayyub. Lama nazala Rasulullah, manakala tinggallah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alaiya di atas. Nah, ketika Rasul tinggal di rumah saya, kata Abi Ayyub. Kapan itu kejadian? Hina hajara. Ketika hijrahlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam ilal Madinah ke Madinah. Kan menurut cerita ketika Nabi ke Madinah sempat tinggal beberapa waktu di rumah Abi Ayyub atau mampir di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata Abu Ayyub? Manakala tinggallah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atasku. Artinya ketika hijrah ianya Nabi ke Madinah. Ra'aituhu. Aku melihat akannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yudimu. Itu senantiasa mudawamah ianya Nabi. Senantiasa melakukan ya Nabi akan empat. Yudawimu ala solati arba'i rakaatin. Artinya yudawimu. Senantiasa ianya Nabi kepada sholat 4 rakaat qabla dhuhri sebelum duhur. Ini Abu Ayyub sebagai saksi mata. Sering Nabi selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur. Waqala dan Nabi berkata ketika itu. Nah, ini Abu Ayyub tentunya bertanya mungkin ya. Kenapa engkau Rasulullah selalu sholat 4 rakaat sebelum duhur? Ini menunjukkan Nabi juga nggak pernah menyanyiakan waktu. Nabi itu sangat disiplin ya. Waqala Nabi berkata, Innahu iza zalati syamsu. Sungguhnya hal dan sya'an itu. Apabila tergelincirlah oleh matahari futihat abwabus samai. Bisa dibuka akan pintu-pintu langit. Begitu matahari tergelincir, pintu langit yang 7 terbuka. Fala yughlaqu minha babun. Maka tidak akan dikunci darinya pintu akan satu pintu pun. Hatta tusallat duhru hingga dilakukan akan sholat duhur. Hingga semua melaksanakan sholat duhur, baru dikunci. Ini kelihatannya umum, baik sholat duhur berjamaah atau sholat sendiri kan. Artinya kita dianjurkan untuk melaksanakan 4 rakaat qobliyah duhur. Fa'ana uhibu ayur fa'ali fi tilka sa'ati khair. Maka saya mencintai bahwa diangkat untuk saya pada waktu tersebut, yaitu sebelum duhur, akan satu kebaikan, yakni amalun soleh, amal yang soleh. Salah satu amal soleh, sholat tadi. Qala Syekhu Abdullah, berkata oleh Syekh Abdullah, siapa beliau itu Syekh Abdullah ini? Sirajuddin. Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ini nasihat beliau kepada kita. Fayambaghi lil muslim ayyahrisa kullal harsi. Maka sepantaslah bagi si muslim oleh bahwa semangat ia, rakus ia, kullal harsi atau kullal hirsi akan benar-benar rakus, benar-benar semangat ala solati sunnati tuhri kepada melaksanakan sholat sunnat tuhur yang qobliyah aqbal zawali sesudah tergelincir. Beliau menasihati kita. Sangat pantas sebagai muslim yang mencintai Nabi, yang pengen meneladani Nabi, yang berharap, yang pengen berharap banyak kebaikan untuk melaksanakan sholat sunnah qabla zuhur 4 rakaat tadi. Wa ayyagtanimad du'a fi tilka saati dan bahwa menggunakan kesempatan ia akan berdoa. Ia ketani menjadikan sesuatu itu sebagai kesempatan baik, menjadikan ghanimah. Wa ayyagtanimad du'a dan bahwa berusaha ia ya terima berusaha ia menjadikan kesempatan ia akan berdoa fitil kasaah pada demikian waktu. Usahakan kita berdoa sebelum duhur tadi. Fa innahu mujabun karena sungguhnya doa di waktu itu mujab makbul insyaallah. Kenapa makbul? Lianna abwabas sama'i tuftahu fiha. Karena pintu-pintu langit itu sedang dibuka akan dianya pintu langit fiha padanya saat pada waktu tadi. Wala yanbaghi lil mu'mini ayyan syagila an zalika bid dunya wa hutamihal fani. Tidak sepantasnya bagi mukmin oleh bahwa sibuk ia anzalik, sibuk ia dari demikian berdoa, sibuk ia jauh dari berdoa. Tidak pantas bagi mukmin sibuk ia sehingga tidak berdoa. Tidak sepatutnya bagi mukmin oleh bahwa sibuk ia sehingga jauh dari berdoa, sibuk di dunia dengan dunia, wahutamiha dan dengan benda-bendanya dunia yang fana.
Artinya kalaupun di waktu yang lain kita sibuk dengan dunia, usahakan di waktu itu jangan jangan lupa berdoa. Tinggalkan pekerjaan sejenak, kita ambil kesempatan baik untuk berdoa. Itu makna ya getanim dari. Wa yudayyi'a. Tidak sepantas bagi mukmin oleh wa yudayyi'a menyia-nyiakan ya ala nafsihi atas dirinya. Atas dirinya khairatin akan banyak kebaikan. Wa da'awatin akan banyak doa. Wa nafahatin akan banyak pemberian. Nafahat tiupan, karunia, madat dari Allah. Tidak sepatutnya bagi mukmin oleh bahwa menyanyiakan di atas dirinya akan banyak kebaikan, banyak doa, banyak banyak pemberian Allah wa barakatin, banyak keberkahan tanfa'u yang akan memberi manfaat ianya semua. Kebaikan, doa, karunia Allah, berkah-berkah tanfa'uhu fil hayati yang akan memberi manfaat ianya kebaikan doa semuanya akannya si mukmin fil hayati dalam kehidupan di dunia wa ba'dal mamat dan dalam kehidupan sesudah mati. Insyaallah. Kemudian judul selanjutnya Raf'ul Usbu'ayyu. Ini adalah pengangkatan yang mingguan. Wa ardul a'mali 'ala Allah tabaraka wa ta'ala dan dilaporkan segala amalan-amalan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada juga amalan-amalan yang diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah yang sifatnya mingguan. Rawal Imam Muslim telah meriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata ianya Abi Hurairah qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa isnain dilaporkan akan amalan-amalan pada setiap hari Kamis dan setiap hari Senin. Makanya Nabi sering banget puasa Senin Kamis. Maka Kamis Senin di sini sebutannya. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi maka mengampuni oleh Allah azza wa jalla pada demikian hari likulli mri'in bagi setiap orang. Makanya mestinya setiap hari Kamis dan Senin kita harus memaksimalkan amal. Bukan berarti hari lain ada kendor dikit ya. Nah, tapi hari Kamis dan Senin ini mestinya istimewa. Karena pada hari itu amalan kita dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fayaghfirullah, maka mengampuni oleh Allah Azza wa Jalla pada demikian hari, Senin Kamis, bagi setiap orang. Setiap orang yang bagaimana? La yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan ia dengan Allah kan sesuatu apapun. Ada orang yang tidak diampuni Allah, illam ra'an kanat bainahu wa baina akhi syahna'u. Kecuali seseorang yang adalah antara dia dan antara saudaranya itu syahna, kebencian, perseteruan, permusuhan, ketidakakuran. Kecuali seseorang yang adalah antaranya dan antara saudaranya itu permusuhan. Fayuqalu maka dikatakan. Allah mengatakan kepada para malaikat, urku, rakayarku, urku, biarkan olehmu, hazaini akan dua orang ini. Biarkan olehmu akan dua orang ini. Amal orang ini jangan dilaporkan dulu. Hatta yastaliha, hingga berdamailah keduanya. Urku hazaini, biarkan olehmu, tunda olehmu akan dua orang ini. Hatta yastaliha, hingga berdamai keduanya. Jangan bermusuhan. Satu musuh itu terlalu banyak ya. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim dan dalam satu riwayat lain bagi Imam Muslim bunyinya tuftahu abwabul jannah. Nah, dibukakan akan pintu-pintu surga yaumal isnin pada hari Senin wa yaumal khamis dan pada hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin maka mengampuni ianya Allah bagi setiap hamba la yusyriku billah yang tidak menyekutukan ia dengan Allah akan sesuatu apapun illa rajulan kanat kecuali yang tidak diampuni laki-laki kanat bainahu yang adalah antaranya laki-laki wa baina akhihi dan antara saudaranya itu syahna. Apa makna syahna? Baghdha'u yaitu kebencian, kemarahan, permusuhan. Mungkin ada lanjutan hadis lagi ya. Ini nggak disebut ya. Mungkin ada lanjutan kalau kita lihat titik-titik. Mungkin ada lanjutan biarkan keduanya hingga berdamai keduanya ya. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata tu'radul a'malu yaumal isnain dilaporkan akan amal-amal pada hari Senin dan Kamis fa uhibbu ayyu'rada amali maka aku suka bahwa dilaporkan akan amalku ana shaimun padahal aku sedang berpuasa. Nah, ini ceritanya seolah-olah kalau kita di dunia sedang audit, tapi kita memang selalu berbuat baik. Nah, ini sangat suka.
Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi wa qala Imam Tirmidzi berkata hasanun gharib. Ini hadis hasan gharib. Wa an Usama bin Zaid dan dari Usama ibni Zaid radhiyallahu an qala berkata ianya Usama qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah innaka tasumu hatta la takadu tuftiru. Sesungguhnya engkau selalu puasa sehingga hampir tidak ada engkau itu yang berbuka. Ketika engkau puasa, ya Allah kelihatan puasa terus nggak buka-buka. Nah, wa tuftiru hatta la takada tasumu. Sesungguhnya engkau berbuka. Nah, berbuka engkau tidak puasa hingga hampir tidaklah engkau itu yang puasa. Ini Rasulullah ketika puasa puasa terus. Ketika enggak puasa kadang enggak puasa lama kan. Mutanafilan. Artinya maksudnya puasa sunnah. Illa yauma ini. Kecuali 2 hari. Nah, kecuali 2 hari yang engkau selalu puasa. Kecuali 2 hari yang engkau selalu puasa. Kita coba memahami hadis ini. Sesungguhnya engkau ya Rasul engkau puasa hingga hampir tidak engkau itu yang berbuka. Ketika engkau puasa, puasa terus nggak buka-buka. Waktu tiru dan engkau berbuka. Artinya engkau nggak puasa hingga hampir engkau tidak puasa. Kalau nggak puasa ya kelihatan kayak nggak puasa terus. Illa yaumaini. Kecuali 2 hari. Kalau 2 hari ini sering banget engkau selalu puasa. Indah khala fi siyamika. Indah khala fi siyamika. Jika masuk keduanya 2 hari dalam puasamu, ini kita takdirkan. Jika masuk keduanya 2 hari dalam puasamu, maka dianya itu seperti demikian. Artinya engkau kelihatannya kalau puasa puasa terus nggak buka, kalau buka buka terus nggak puasa, kecuali 2 hari. Kalau 2 hari ini kalau masuk dalam puasamu memang engkau berpuasa. Artinya kalau pas bulan Ramadan, 2 hari misalkan Senin Kamis Nabi ya pasti dalam suasana puasa. Kalaupun bukan dalam suasana puasa, 2 hari itu juga selalu Nabi melakukan puasa padanya. Itu ya, mudah-mudahan begitu. Kecuali 2 hari, 2 hari yang engkau nggak pernah meninggalkannya. Jika masuk keduanya 2 hari dalam puasamu, maka engkau dalam keadaan berpuasa di 2 hari itu, yaitu nanti Senin dan Kamis. Wa illa, jika tidak masuk keduanya dalam puasamu. Sum tahu manisnya engkau puasa akan keduanya juga. Kalau 2 hari itu berada dalam waktu engkau berpuasa, memang itu berarti engkau dalam suasana puasa. Bilapun 2 hari itu engkau tidak sedang puasa, tidak sedang dalam waktu berpuasa, engkau tetap melakukan puasa di kedua hari tersebut. Qala, Nabi berkata, ayo yaumain. Hari apa itu keduanya? Keduanya itu 2 hari. Nabi kan pura-pura nggak tahu ini. Pura-pura nggak tahu. Nabi pengen tahu kan? Nanya ke Abu Ayyub tadi. Emang 2 hari itu hari apa? Kultu aku berkata. Bukan Nabi Ayyub ini. Dari Usamah dari Bintin. Kultu aku berkata, yaumal isnin wal khamis. Hari Senin dan hari Kamis ya Rasulullah. Qala Nabi berkata, zalika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. Bermula demikian, itulah 2 hari yang diangkatkan dalamnya kedua hari akan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari dilaporkan amal Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyu aradu amali wa ana shaim. Maka aku suka bahwa dilaporkan akan amalanku padahal aku itu yang sedang berpuasa. Rawahu Abu Dawud dan meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dan oleh An-Nasai. Nah itu. Wa an Jabirin radhiyallahu an dan dari Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata tu'radul a'malu yaumal isnain dilaporkan akan amal pada hari Senin dan Khamis famin mustaghfirin maka adakah siapakah itu dari orang yang beristighfar famin mustaghfirin maka di mana siapa dari mana orang yang minta ampun fayughfarullah maka diampuni baginya. Ini kayak ada pertanyaan di sini ya. Amal dilaporkan kepada Allah hari Senin, hari Kamis. Ada nggak yang mohon ampun? Famin mustaghfirin. Maka dari manapun orang yang mohon ampun, fayughfarulahu. Maka akan diampuni baginya. Wa min taibin fayutabu alaih. Dan dari mana itu ada orang yang bertaubat, fayutabu alaih. Maka diterima taubatnya. Wa yadharu ahlat dhaghain. Wa yadharu dan membiarkan. Atau wa yuzaru. Dan dibiarkan ahluz dhaghain akan orang-orang yang dengki. Wa yuzaru. Ya. Atau wayadharu membiarkan ya Allah ahlat zaghain akan orang-orang yang ail hiqdi wal bughdi, orang-orang yang pendendam, pembenci
bidaghainihim, dengan dendam, dengan kebencian mereka. Artinya mereka nggak diampuni dan juga amal mereka nggak diangkat hatta yatubu, hingga mereka bertaubat. Tabrani meriwayatkan akan ini adalah At-Tabrani. Makanya taubat harus selalu kita perbaharui ya, lebih-lebih Senin dan Kamis. Wa min hadhil ahadits syarifah, dan dari ini hadis-hadis yang mulia, ya'lamul muslim, mengetahui oleh si muslim, fadlah hadainil yaumaini, akan keutamaan dua hari ini, yakni Isnaini wal Khamis. Ini hari istimewa. Nabi selalu melaksanakan puasa. Fal yuba'idil muslimu nafsahu minal hiqdi wal bughdi. Maka hendak menjauh, maka hendak menjauhkan oleh si muslim akan dirinya dari dendam kusuma, dari kebencian. Kenapa? Li'alla yahjuba, supaya tidak menghalangi oleh keduanya hiqd dan bugh, raf'a amalihi, akan diangkat amalnya si muslim, amalnya as-solihati, yang soleh. Jangan sampai amal kita nggak diangkat, nggak diterima Allah. Wal yuksir fihima min solihil amal, dan hendak memperbanyak ianya si muslim dalam keduanya dua hari, min salihil amal, dari amal yang soleh, tibil kalam, dari kalam-kalam yang baik. Fa innal ayyama laha ahkamuha wa khasaisuha, karena sesungguhnya hari-hari itu, baginya hari itu ada hukum-hukumnya hari dan ada kekhususannya hari. Jadi maknanya bukan berarti hari Kamis doang kita baik, hari lain juga harus baik kan? Tapi lebih khusus hari Senin dan Kamis, karena pada hari itu amalan kita diangkat. Nah, karena hari-hari itu punya hukum tersendiri. Hari Kamis ada ketentuannya, Senin ada ketentuannya, hari-hari yang lain, hari Jumat juga ada kekhususannya masing-masing kan. Wa innaha durufun lima yajri fiha. Sesungguhnya hari-hari itu merupakan ruang, duruf, kotak ruang bagi ma yang terjadi ya nyama dalamnya hari-hari. Jadi hari-hari yang kita lewati umpama umpama satu wadah. Dalam wadah itu ah, kita tempatkan segala perilaku kita. Nah, itu makna duruf kan. Sesungguhnya hari-hari itu merupakan duruf, semacam satu wadah bagi apapun yang terjadi ya dalamnya hari. Apapun yang kita lakukan di hari itu seperti perbuatan kita, amalan kita, kita taruh dalam satu wadah. Fala tamla durufa ayyamika ayyuhal aqilu. Maka janganlah engkau memenuhi akan wadah-wadah harimu, wahai orang yang berakal, illa bima yuqarribuka ila rabbika azza wa jalla, kecuali dengan sesuatu yang bisa mendekatkan dia akan kamu kepada Tuhanmu azza wa jalla. Jangan sampai kita isi wadah kita, hari yang kita lewati, melainkan dengan amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Kenapa seperti itu? Fasawfa ya'ti 'alaika yaumun tuftahu hadhihi durufu ba'dama khutima 'alaiha. Maka nanti ya'ti 'alaika, akan datang kepadamu oleh suatu hari. Tuftahu, yang akan dibukakan akan ini wadah. Ba'dama khutima, sesudah ma yang ditutupkan di atasnya wadah. Kapan dibuka? Enda mautik, ketika matimu. Atau bukan? Sesudah matimu ditutup ini, ditutup. Fasaufa, maka nanti akan datang kepadamu oleh suatu hari tuftahu, yang akan dibuka akan ini wadah tadi, sesudah ma yang ditutupkan di atasnya ma, sesudah ma yang ditutupkan akan dianya ma, ditutupkan di atasnya wadah-wadah duruf-duruf. Kapan ditutup? Inda mautik, ketika kita meninggal, wadah kita sudah ditutup, sudah berakhir, nggak ada lagi waktu yang kita lewati yang kita isi dengan amal. Tapi wadah itu yang kita isi tadi pada suatu hari nanti akan dibuka, yakni di hari kiamat akan dibuka nanti. Begitu dibuka, wayadharu, dan akan tampak, wayatadaffaku, dan akan, ya tadaffak itu muncrat keluar, apa namanya, terpancar. Wayadharu, dan akan zahir, wayatadaffaku, dan akan tampak, jami'u ma hawathu, oleh semua ma yang mengandung akannya ma, tilka dzuruf, oleh demikian wadah-wadah tadi, min aqwalika, apa ma itu, aqwalika, segala ucapanmu, wa amalika, segala amalmu, ahwalika, segala tindak tandukmu, perilakumu. Nanti wadah itu akan dibuka, sehingga apapun yang ada dalamnya yang telah kita lakukan dulu, perkataan kita, perbuatan kita, tindak tanduk, perilaku kita, muncul semuanya. Kita bisa melihat kembali. Fa in kanat thayyibatan sholihatan, maka jika ada ianya perkataan, amal, dan perilakumu itu baik, solehah, soleh, fahat, niscaya keluar, fahat, bertebaran, bertebaran, rawai hauhat,
thayyibah. Niscaya menyebarlah oleh wanginya yang harum. Wantashara abiquha. Menyebarlah oleh sangat wanginya. Sangat wanginya tadi. Isi wadah perkataan perbuatan semuanya. Jadi abik itu wangi banget artinya. Bertebaranlah oleh bau wangi banget. Wasurir tabiha dan engkau pun menjadi gembira dengannya. Ya, dengannya perkataan, pendapat, dan ahwal yang itu merupakan amal soleh. Ya. Wasurir tabiha engkau pun jadi gembira dengannya. Wa farihta engkau menjadi senang. Wa amanta dan engkau merasa aman. Wa stabsyarta engkau menjadi gembira. Wa in kanat khawisatan sayiatan jika ada ia isi wadah tadi itu jelek lagi buruk. Ah, khabusat arawa ihuha nisya jeleklah, baulah, busuklah oleh baunya amalan-amalan tadi. Wa khimat alaika dhulmatuha dan diliputi kepadamu akan kegelapannya. Diliputi wa khimat diliputi kepadamu akan kegelapannya. Bau busuknya tadi menyelimuti dirimu. Wa fudhihta fi dzalikal jam'il adhim. Fudhihta engkau dipermalukan. Fudhihta maknanya semacam orang terbuka rahasianya. Nah, kita punya rahasia, kemudian diketahui oleh orang lain, kita jadi malu. Fudhihta. Engkau dipermalukan pada demikian perkumpulan yang besar di depan khalayak ramai. Wahazinta dan engkau menjadi sangat sedih. Wa karubta engkau menjadi begitu berduka. Karbon ya, duka cita, karbon, bala. Wa karubta dan engkau menjadi berduka. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berkata, Zalika yaumun majmu' Zalika yaumun majmu'un lahunna. Demikian itulah hari yang dikumpulkan dalamnya hari akan manusia. Wazalika yaumun masyhud. Demikian itulah hari yang disaksikan. Hari yang semua orang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin titik-titik dulu di sini. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.